Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar bertani baru sekitar 3 tahun, walaupun ayah saya itu petani, Pak. Ini saya mohon dijelaskan cara olah tanah yang minim biaya dan minim tenaga untuk tanaman jagung dan tanaman padi. Nah, keduanya mohon apa obat dari nun sewu nggih, ini yang herbal. Mohon obat yang untuk todosen dan mimisan. Kebetulan cucu saya itu satu itu todosen, duanya yang todosen itu apa, Bu ya? Ini apa ini? Kopoken Jawanya itu. Keluar cairan. Iya. Oh, baik. Iya, tapi bau, Pak. Terus yang Nusaula bukan keluarga penyakitan, bukan ya, Bu, saya enggak mau. Enggak apa-apa ya. Bu, Pak, ya. Cucu saya yang kembar itu ini sekarang sudah kelas 4 SD. Kalau panas terus mimisen, Pak, kalau kepanasan. Begitu aja, Pak. Oke. Atas jawaban dari Bapak, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tenang ya, nanti Bapak Ibu kan jadi petani sehat nih. Tugas yang kedua jadi dukun semua ya, minta tolong. Jadi begini, kita punya prinsip your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Saya seorang herbalis, Bapak Ibu, pasien saya sudah jutaan orang. Karena pasien sudah jutaan orang, saya mengakui dengan sangat, kalau kita tidak merubah konsep, orang akan selalu tergantung beli obat, beli jamu. Karena itu saya tidak senang. Saya ini pabrik obat, tapi saya tidak senang jualan obat, percayalah. Seluruh pasukan saya bilangi mereka, jangan senang terima uang dari orang sakit, karena itu uang yang tidak enak. Saya kasih tahu, suatu hari Bapak Ibu di agen kami itu ada pengemis. Pengemis itu bisa sakit atau tidak? Kan tidak peduli strata, betul kan? Bawa uang itu harga 200.000, uang recehan Bapak Ibu. Yang terima kira-kira tatak atau enggak? Pernah Pak Bambang juga? Yang terima itu enggak akan tatak. Terus yang kedua, orang sakit itu pasti enggak bisa kerja. Uangnya itu uang pemberian dari anak, dari saudara. Itu yang dipakai untuk beli obat. Makanya saya kalau teman-teman berjualan banyak itu saya rem, enggak boleh jualan banyak-banyak. Dan saya lebih senang memberi resep gratis daripada jualan obat. Itu prinsip saya. Karena hidup saya tidak cari uang. Hidup saya itu uang yang datang. Itu betul. Bapak Ibu nanti juga akan sampai ke level itu. Ini prinsip Bapak Ibu yang saya selalu pegang. Orang bisa beli obat termahal, betul atau tidak? Uang banyak dipakai beli obat termahal bisa atau tidak? Tapi uang yang banyak itu dipakai beli kesembuhan bisa atau tidak? Tidak bisa. Jadi saya minta tolong. Kesembuhan tidak pernah dibeli, tetapi kesembuhan perlu diciptakan. Siapa yang menciptakan kesembuhan? Saya minta tolong. Bapak Ibu semuanya ini loh yang saya minta tolong. Yang menciptakan orang betul-betul bisa sembuh. Sehebat-hebatnya orang obat Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menyembuhkan. Karena apa? Kesembuhan itu hanya hak Tuhan. Nah, sekarang saya kasih tunjuk. Anak kecil, mimisen. Kira-kira kenapa? Nomor 1, berarti pembuluh darahnya tipis. Berarti kekurangan vitamin K. Yang kedua, berarti daya tahan tubuhnya lemah. Ini adalah kondisi yang paling saya takutkan.
Saya sudah bicara ini Bapak Ibu mungkin di 5 tahun lalu ya Pak Bambang ya. 5 tahun, 6 tahun lalu. Ini akan menjangkau anak-anak kita. Jadi autoimun mereka, daya tahan tubuh mereka itu drop. Kira-kira penyakitnya apa penyebabnya? Gula. Semua anak kecil senang yang manis atau yang tawar? Semua senang yang manis. Terus yang kedua, makanan hari ini Bapak Ibu. Anak-anak senang makanan yang sehat atau yang junk food? Ya, ini Bapak Ibu yang jawab loh ya. Siapa yang punya cita-cita anaknya besok sakit? Ada enggak di sini? Enggak ada Pak, saya kepingin anak saya semua sehat Pak. Tapi yang kita kasih makanan yang tidak sehat, berarti kita sedang berkata ke anak kita, ayo kamu besok jadi sakit ya. Ayo berubah. 5 tahun lalu Bapak Ibu saya ngeri lihat kondisi ini. Dan sekarang sudah banyak sekali terbukti. Pasien-pasien anak-anak kecil luar biasa sakitnya. Besok Pak Bambang akan ulas perkara ini. Tapi sekarang secara simpel, penyebabnya utama adalah gula. Cara buang gula kalau anak kecil Bapak Ibu minta tolong pakai minum air putih. Untuk mimisannya Bu, saya minta tolong buatkan sinom Bu. Tahu sinom? Jamu sinom tahu enggak? Jamu sinom itu apa? Daun asam ya, terus sama kunyit sama gula aren. Terus yang berikutnya, supaya pembuluh darahnya bagus, supaya pembuluh darahnya bisa kembali tebal, normal dan sebagainya, maka perlu namanya vitamin C. Vitamin C semua daun hijau, semua buah yang berwarna kuning. Tolong diajari. Masalahnya hari ini satu, anak-anak tidak suka makan sayur. Betul atau betul? Yang salah siapa? Bayi itu kalau dikasih makan sayur harusnya mau atau tidak? Mau saja. Karena orang tuanya, ibunya ndak mau makan sayur, anaknya ndak mungkin dikasih sayur. Sayur pun yang diberikan paling banyak cuman wortel. Betul atau tidak? Bayam itu sedikit. Sekarang minta tolong. Mumpung kita sudah sadar, budaya ini loh kita bawa ke anak kita. Budaya ini loh kita bawa ke keluarga kita dengan konsep keyhole garden tadi 3x3. Tanami semua tanaman yang Bapak Ibu butuhkan di rumah. Supaya apa? Obat tidak perlu beli. Obat itu di mana? Di makanan kita. Obat itu di mana? Di tempat kita. Saya minta tolong sekali Bapak Ibu, selamatkan mereka. Sekarang perbandingan ya, kita sudah, ini yang sudah usia di atas 50 tahun, kapan kena diabetes? Belum enggak? Jangan mau kan? Anak-anaknya kira-kira sudah bakat diabetes, sudah banyak. Hipertensi dulu itu usia 40-50 Bapak Ibu, pensiun baru kena hipertensi. Sekarang ini anak usia 30 tahun sudah banyak. Yang paling sedih itu loh anak 17 tahun, 18 tahun asam urat dan kolesterol. Ayo kita rubah, kita selamatkan. Karena itu program ini bukan main-main Bapak Ibu. Selamatkan mereka. Visi besar saya di dalam BSM itu STNG, Save the Next Generation. Karena apa? Anak-anak kita itulah tujuan kita. Warisan kita itu siapa? Anak-anak kita. Saya minta tolong. Ini agak sakit ya, saya ngomong jujur ya. Planning elit global Bapak Ibu. Semua orang sakit gagal ginjal. Semua orang sakit gagal ginjal. Semua orang sakit diabetes. Supaya apa? Mudah ngontrolnya dan kapan nombolnya gampang. Sudah saya katakan beneran. Tahun 2013 kami pernah diskusi dengan beberapa profesor dari Amerika dan Norwegia.
Mereka akan merancang alat cuci darah itu seperti depo air minum. Kalau sekarang cuci darah di rumah sakit full. Dan nanti karena sudah terlalu banyak orang yang cuci darah itu kayak minum air isi ulang itu loh. Dimanapun ada tempat cuci darah. Tergantung atau tidak namanya. Ketika saya tahu kondisi itu Bapak Ibu, saya bulatkan tekad. Saya melawan program itu. Saya berkuar-kuar mengajari kesehatan. 1000 radio yang saya pakai. Kalau Bapak Ibu dari Jakarta sampai ke Banyuwangi zaman itu ketika saya lagi gila, tidak akan berhenti dengar suara saya di radio. Dari Jakarta sampai Jawa Timur, sampai Banyuwangi. Isinya suara saya dok ngomong di radio tentang herbal. Pada waktu itu ketika saya datang ke kota, pasien saya cuma 2 Bapak Ibu. 3, 4, paling banyak 10. Saya tahun 2014 ya Pak Bambang ya. Itu pasien kayak pertemuan RT gitu aja. Tapi semenjak itu saya dulu dimusuhi banyak dari kesehatan. Dari teman-teman perawat, teman-teman medis, para medis, saya dimarahi. Gara-gara apa? Saya ngomong herbal. Tahun itu Bapak Ibu herbal didengarkan atau tidak? Tidak sama sekali. Saya tetap berjuang. Setiap kota itu ratusan radio lah yang kita pakai untuk menyiarkan program ini. Sampai akhirnya 1 tahun, 2 tahun, ini sudah jadi minded. Ada yang dari daerah Jawa Timur di sini, mana selain Banyuwangi? Bawa dari mana Pak? Kediri sudah pernah dengar suara saya di radio? Sering sekali Pak ya. Selalu nyetel saya Pak ya. Jadi sudah hafal dengan suara saya Pak ya. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah pasti pernah dengar suara saya. Kenapa tujuan itu? Pertama Bapak Ibu, kita dimusuhi. Sampai akhirnya jalan 2 tahun pasien saya semua dari rumah sakit, dari para medis. Dan semua akhirnya mulai mengenal herbal yang sebenarnya. Dan akhirnya saya bersyukur alhamdulillah. Kalau sekarang pasien saya tidak peduli dari petani sampai dokternya juga ikut herbal. Fair Bapak Ibu, Bapak saya seorang mantri kesehatan. Bapak saya menderita sakit diabetes mulai umur 40 tahun. Dia kena, minta maaf, kena hepatitis B. Jadi kena kasus hepatitis juga. Jadi hidupnya selalu tergantung kepada obat. Ini mantri kesehatan loh ya, orang kesehatan loh ya. Terus apakah bisa sembuh? Ya tidak bisa sembuh. Ketika saya mulai membuat obat herbal, Bapak saya sudah mulai konsumsi produk saya. Dan itu jauh lebih baik. Tapi sayangnya satu, Bapak saya konsumsi obat saya setelah usia 60 tahun lebih. Seandainya sebelum itu jauh lebih bagus. Sampai akhirnya di usia 75 tahun baru meninggal. Itu pun sudah ya memang sewajarnya. Kan begitu kan? Nah saya berharap satu, herbal itu bisa menyembuhkan, bisa. Tetapi yang fair yang bisa menyembuhkan makanan. Saya minta tolong Bapak Ibu jadi testimoni. Siapa yang sudah sakit asam urat, kolesterol, diabetes, di sini ada? Asam urat, kolesterol, diabetes itu kan tidak perlu dikunjungi kan penyakitnya kan? Itu kan penyakit biasa kan? Saya minta tolong. Tapi penyakit biasa, asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi, ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya secara medis. Minum obat asam urat seumur hidup pasti gagal ginjal. Minum kolesterol seumur hidup ya pasti masalah dengan ginjal. Minum diabetes seumur hidup ya pasti yang lain-lain pasti rusak organnya. Hipertensi minum seumur hidup ya tidak akan sembuh juga. Apa yang bisa menyembuhkan? Makanan Bapak Ibu. Saya minta tolong. Ketika besok Pak Bambang akan jelaskan tentang herbal, diajari tentang rebusan, diajari tentang jus, diajari macam-macam, saya minta tolong. Kalau Bapak Ibu hari ini sakit, yang ditanam ini obatnya Bapak Ibu. Supaya apa? Obatnya itu makanan.
Obatnya itu rebusan. Rebusannya segampang seledri, kenikir, jusnya juga cuma kacang panjang, mentimun, dan tidak ada yang aneh-aneh. Saya menyeting Bapak Ibu untuk jamu ini adalah apa yang Bapak Ibu bisa tanam. Tidak ada yang aneh-aneh, sama sekali tidak ada yang aneh. Supaya Bapak Ibu bisa buat. Lah, goal saya, anak-anaknya Bapak Ibu, tolong diajari hidup sehat dari kecil. Supaya jangan sampai sakit. Kalau boleh minta tolong deh, di depan pintu rumahnya Bapak Ibu ditulis di situ, penyakit dilarang masuk gitu loh. Supaya Bapak Ibu selalu sadar dengan saya. Jadi minimal sungkan lah pernah ikut pelatihan ya makan yang sehat gitu loh. Besok saya akan tanya Bapak Ibu, hari ini kan kemarin sama hari ini makan di sini sudah ya. Besok Bapak Ibu kan hari ketiga makan di sini ya. Saya akan tanya, saya minta testimoni besok beberapa orang. Sudah ada yang merasakan dampaknya belum? Cuman makan saja sama minum-minum begitu aja. Bapak Ibu harusnya pernah ikut pelatihan enggak sebelumnya? Ada yang sudah pernah ikut pelatihan atau belum? Enggak, bukan pelatihan saya, pelatihan bebas apa, ada acara apa gitu? Sering atau tidak? Kalau jam 7 sampai jam 11 malam kira-kira ada yang tahan enggak kira-kira? Ngantuk dan pasti sakit semua. Ini hari ini kita sudah sepanjang hari ini sudah 12 jam kita pelatihan ini. Bapak Ibu gimana? Masih seger atau tidak? Alhamdulillah. Masih 80%. Dan besok minta tolong Bapak Ibu, nanti malam karena kita begadang, yang tidak biasa begadang kan bangun pagi besok pasti masuk angin. Jadi karena supaya tidak masuk angin, gini ini kan nanti ada yang panas-panas biasanya. Minum yang panas-panas, jangan di waktu panas loh ya. Minum jamu yang panas maksud saya. Oke, ini untuk Ibu tadi. Jadi untuk yang mimisen tadi seperti ini. Terus yang kedua untuk yang telinga. Telinga Ibu bersihkan. Ibu tahu enggak kacang tolo, Bu? Kacang tunggak. Tahu nggih? Obatnya untuk telinga itu adalah kacang-kacangan. Terbagus kacang tunggak. Terus yang kedua, Ibu nanti besok ya temui Pak Potro ya, minta dijewer telinganya, minta terapi telinga. Nanti anak yang sakit tadi Ibu terapi telinganya, jewer gitu ya. Ya jangan dijewer, diterapi. Sebenarnya Bapak Ibu kalau ada yang sakit saya minta tolong nanti ke Pak Potro. Tujuan saya begini loh. Minimal penyakitnya orang desa Bapak Ibu, ada saraf kecepit, ada pegel linu. Saya kepengen sekali Bapak Ibu selain ngajar pertanian juga ngajar herbal. Tapi kalaupun tidak bisa ikut pelatihan saya yang herbal, tolong lihat di YouTube saya ya, praktekkan. Lah kalau mumpung ketemu begini, kalau Bapak Ibu sakitnya apa, keluarga apa, kan beberapa sudah saya suruh temui Pak Potro minta terapi. Nanti Bapak Ibu yang jadi penterapinya. Karena apa Bapak Ibu? Contoh lah kasus saraf kecepit gitu aja. Itu bisa kerja atau tidak orangnya? Angkat barang sedikit aja sudah kesakitan. Bangun dari tidur aja loh sudah sakit. Padahal kalau terapi cuma 1 menit 2 menit saja. Jadi saya minta tolong mumpung di sini ayo belajar sama-sama gitu ya. Lah rebusan-rebusan yang Bapak Ibu minum di sini tolong dilanjutkan nanti di rumah. Begitu Ibu nggih? Baik. Ayo satu lagi dari sini. Mari ya mari Bapak oke. Oh, yang untuk sawahnya lupa Pak, minta maaf Pak. Jagung sama padi. Kalau padi tetap pakai traktor Bu ya. Kalau untuk padi. Nah begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai konsep biasa, ya ikuti biasa dulu. Jagung, padi ikut biasa dulu. Tetapi saya harapkan ke depan, kalau Bapak Ibu mulai punya modal, saya minta tolong kembangkan sawah palsu. Bertahap, jangan sekaligus, itu modal juga besar. Saya kasih contoh Bapak Ibu, di Jepang. Di Jepang itu orang tanam padi yang di sawah ada, tapi sedikit sekali. Tapi paling banyak sekarang ini tanam padi di mana? Di rumah yang tingkat 3. Jadi lantai atas didak khusus untuk pertaniannya sendiri. Luasnya tidak perlu luas kok. Paling cuma sekitar 100 meter persegi, 10 kali 10. Itu yang dijadikan untuk sawah. Kenapa sekarang saya akan ngotot ke sawah palsu? Karena satu, biaya ngolah tanah itu mahal Bapak Ibu. Ada yang pernah tanam cabai tadi mana? Bapak ya, nyangkul sama ngasih mulsa saja sudah mahal atau belum Pak?
Sudah mahal. Biaya nyangkul sama mulsa itu aja sehektar bisa habis 30 juta Bapak Ibu. Nyangkul sama mulsa. Yang jeleknya lagi satu, sekarang dicangkul, dibuat bedengan, dibuat mulsa, tahun depan juga dicangkul lagi. 30 juta lagi keluar itu. Lah kalau saya daripada 30 juta terus keluar hanya untuk media hanya seperti itu, lebih baik buat sawah palsu. Walaupun bertahap. Yang bisa tahan lebih dari 50 tahun. 5 tahun bukan 50 tahun. Terus yang kedua enaknya lagi satu, sudah tidak perlu dicangkul. Coba Bapak Ibu tanam di polybag, tanam di galon terus dicangkul, kan tidak mungkin kan? Terus yang kedua bisa disterilkan. Tanah betul-betul sudah tidak ada lagi namanya rumput. Sehingga kita bisa ke modern. Tapi saya minta maaf, tidak enak. Tetapi kita harus tetap ke modern. Karena apa? Besok cari tukang cangkul susah. Terus yang kedua, kalau padi, kalau di sawah bagaimana begini? Kalau untuk tanam jagung Bapak Ibu tidak perlu dirotari, cukup disingkal. Tahu disingkal ya? Jadi traktor yang pertama untuk nyingkal, untuk membuka lahan. Sehingga tanahnya jadi begini. Ini modelnya. Tanam jagungnya itu di sini. Terus yang kedua, ini langsung dipupuk Bapak Ibu. Pupuknya pakai pupuk horti. Sama perbanyak yang kotoran ayamnya sedikit. Nanti setelah tanam langsung ditutup pupuk, nanti setelah 30 hari tanah ini ditutupkan ke sini lagi. Untuk dibubun. Akar jagung itu turun atau naik? Naik. Jagung itu kan begini, akar pertama di bawah terus tambah naik, tambah naik, tambah naik. Ini yang perlu ditutup. Kalau ini tidak ditutup roboh. Itu jagung. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kreatif, jarak tanam ini 1 meter atau 70 cm. Setelah ini ditutup ke sini, ini kan jadi yang lubang sedikit di sini. Ini yang ditanam. Ini umur 30 hari ini tanam. Sehingga apa? Setiap bulan Bapak Ibu panen jagung. Ini untuk cara hemat lahan. Terus yang kedua kelebihannya apa? Rumput tidak akan sempat tumbuh. Bisa dipahami di sini? Seandainya Pak saya tidak ada tukang cangkul, bubunya pakai apa? Pakai traktor juga tidak apa-apa, pakai kultivator aja tengah. Sudah. Jadi umur 1 bulan kan perlu dibubun jagung, betul ya? Wajib ya. Setelah ini dibumbun ke sini, tanah yang di sini langsung ditanami jagung lagi. Sudah enak enggak kalau begitu ceritanya? Enak. Kalau padi Bu, nanti ada SOP-nya. Kita akan berikan standar semua, tidak ada yang beda. Pupuknya kita model persis dengan cara aplikasi pupuk kimia. Sama persis. Nanti ada SOP-nya Ibu minta di Pak Bambang. Oke begitu?